ya kan, dalam kegelapan, gelap gulita gitu. Kemudian Allah perintahkan kepada Yunus untuk membaca doanya kan, La ilaha illa anta. Apa itu la ilaha illa anta? Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Itu kan tauhid. Benar nggak? Kalimat tauhid kan la ilaha illa anta. Terus Iya betul. tasbih. Jadi tahlil, tasbih, Ini kuntum. terus istighfar isinya itu. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tuh, ngaku, nabi ngaku, mengakui kesalahannya. Terus dibaca itu. Beberapa mufasir ada yang mengatakan di dalam perut ikan tuh ada yang 9 jam, 9 hari, apa berapa gitu ya. Pokoknya beberapa beberapa lama lah sampai akhirnya Allah ilhamkan kepada ikan untuk memuntahkan kembali Nabi Yunus ke kampung itu. Nah, Allah membuat orang-orang kampung yang ngeyel itu membuat hatinya membolak-balik hati mereka. Mereka bilang, "Kemana ya Yunus ya?" gitu. Jangan-jangan memang kita ini melakukan kesalahan. Jadi mereka beristighfar, mereka berdoa, "Ya Allah, minta dibalikin lagi tuh Nabi." Nah, akhirnya si ikan memuntahkan Nabi Yunus kembali ke kampung itu. Tahu nggak apa yang dimakan Nabi Yunus ketika baru dimuntahkan itu? Untuk mendapatkan sumber energi makanan. Pumpkin, Hmm. pumpkin, pumpkin itu. Dia makan entah entah ya, entah mentah, entah dikukus di apa mana nggak ada kan kita nggak ada di zaman tapi bisa juga sih dimakan jadi pumpkin itu kan kalau udah mateng dia nggak mentah lagi kan kayak emang enak kan kayak Assalamualaikum. pumpkin itu apa sih? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labu, Pumpkin labu, itu apa labu, pumpkin itu? labu, Hah? labu. Labu ya labu-labu. Yang kuning itu loh. Ya. Nah, itu ya itu memang aku dulu punya murid orang Korea. Katanya gini, Miss, kalau orang Korea habis melahirkan harus wajib makan sup ini. Sup apa? Pumpkin soup. Oh iya, terus aku cobain. Ya rasanya biasa sih. Terus pas di Riyadh, si almarhum juga kan seneng banget sup. Mama coba bikin dong. Akhirnya aku bikin lah. Dengan beberapa resep. Campur tuh pumpkin, wortel, sereh, bawang putih, bawang bombay gitu ya. Enak banget. Itu rahasianya ternyata. Sumber energi dan nggak tahu nggak coba apa kandungannya. Ada mengandung apa mineral apanya gitu. Kalau yang bengkak-bengkak di badan kayak orang melahirkan gitu ya, cepet cepet kempes gitu. Nah, aku mikirnya gini, oh iya ya Allah menumbuhkan si pumpkin itu Nabi Yunus langsung makan supaya energinya tuh cepet balik gitu. Apa pumpkin gitu? Mungkin ada ini juga untuk karena kan kalau dari orang habis melahirkan sindrom apa namanya baby blues ya, Bu Mm-mm. Bidan, sindrom baby blues ya kalau habis melahirkan. Iya, iya, baby Jadi blues. kayak pumpkin ini mungkin mengandung kayak kebahagiaan hormon bahagia gitu. Nah, Nabi Yunus juga gitu kan, dari kesedihan dimuntahkan kembali sama ikan, dari kegelapan, nah, dikasihlah itu. Seperti itu ceritanya. Ini kisah Nabi Yunus ya, kisah Nabi Yunus versi anak-anak yang aku ceritakan gitu. Tapi yang aku mau bahas nih nunggu Ustadz Dio nih, yang mau aku bahas karena aku kan concern di kesehatan mental gitu. Ternyata ternyata memang iya gitu. Karena kalau aku meyakini secara pribadi bahwa Quran ini memang obat, shifa ya. Apa bedanya shifa dengan dawa? Shifa dengan dawa. Sama-sama artinya obat. Nanti tanya Bang Dio ya. Aku kasih PR ya Mami Safa, Indah sama sama Kasri biar agak-agak ini keren nih ada pertanyaan. Apa sih bedanya shifa dan dawa gitu? Sama artinya. Sama artinya obat juga, tapi lebih spesifik nanti Bang Dio jelasin. Terus di Quran surat Yunus ayat 57 itu, apa bunyinya Ndah? Artinya bunyinya gimana Ndah? Yunus. Halo, Ya, bentar. monitor. Iya, Kak. Indah, Wait. Iya, 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 Mami wait. Safa. Iya, iya. Ya Kak, Tuh, iya. Nyimak. surat Yunus ayat 57. Quran surat berapa itu? Yunus surat ke-12. Kece Surat banget. ke-10. Yang Betul, ke-12 mah 10. Yusuf ya?
Surat 57 ya? ke-10. Ayat Surat 57 ya? ke-10. Ya, silakan Kak Sri. Yunus ayat Ya. 57. Ayat 57 kan? Wahai Ya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Shifa di situ artinya penyembuh. beda Kak, Ya. Sifa itu kesembuhan atau Eh, penyembuh. penyembuh Sedangkan bagi dawa penyakit berarti yang obat. Gitu Kak. iya, Beda ya? paracetamol, antibiotik gitu ya. Nah, terus Shifa penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, sudur itu dada, maksudnya hati gitu ya, jantung, ya perasaan-perasaan gitu. Jadi Al-Quran itu orang kalau nggak bisa baca Quran, berapa banyak kasus di seluruh dunia orang-orang kafir yang setelah mendengarkan azan atau ayat-ayat suci Al-Quran ada ketenangan Bang dalam Dio, Kak hatinya. ada Bang Dio. Padahal mereka nggak ngerti. Ustaz, Bang Selamat. Dio. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, take over. Apa ini Mas? Apa? Quran surat Yunus ayat 57. Silakan Bang. Minta di breakdown Bang Dio. Breakdown nggak tuh bahasanya? Paham? Apa bedanya Sifa dan Dawa, Ustaz? Syifa kesembuhan. Abang suara jauh Bang. Oh, cek. Lagi. Iya, suara jauh. Di jalan aku. Oh, jauh Iya. Bang. Kalau Syifa kesembuhan, kalau dawa ya obat. Tuh, Kak bener. Shifa Iya, iya. kesembuhan, dawa obat. Lebih Obat, spesifik. Betul. Catat ya nanti ya. Kenapa? Iya, aku suruh nanya sama Bang Dio. Ada suara nggak? Aku sih cek. Aku ada suara nggak? Aman. Ada. Suara gua ada Aman. nggak? Ayo Bang, lanjut Bang. Suara gua ada nggak? Kamu Aman. nanya. Cek. Suara gua ada nggak? Kamu nanya. Kamu nyanyi. Kamu bertanya-tanya. Kami bertanya-tanya. Ayo Bang, surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhah. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Iya, pengennya baca lanjut sih tapi tidak apa-apa lah. Lanjut Bang, nggak apa-apa. Wahai orang-orang yang beriman. Yes, itu lanjutannya tuh masih satu paket itu ayatnya. Iya. Lanjut Bang. Qad, sungguh. Lanjut Bang. Di breakdown dong, mau itu apa gitu Bang. Ya, sesungguhnya wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian Kalimantan. Bentar. Ada WA dari Kalimantan. Kalimantan apa ini? Wow, Oma. Siapa itu? Selamat malam, Bapak Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek. Salam sukses selalu. Memperkenalkan Pak, saya Asrul, sales in-house Ruswood. Siap membantu Pak Dio untuk mendapatkan info segera. Apa ini?
Aku pesan apa, weh? Pesan rumah kah? Rumah beserta isinya, Bang. Kadang-kadang ya. Iya. Nggak bener, apartemen. Di mana taruhnya nih? Lama. Hotline marketing. Aduh. Apa ini, weh? Kenapa kalian spam ke aku? Lanjut, Bang. Ya, tadi aku lanjut aja dah. Ini aduh spam chat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, wajangan peringatan dari Tuhan kalian." Apa itu? Itulah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada hamba-hambanya tentang nikmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada mereka berupa Al-Qur'anul Karim bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk zajirun 'anil fawahish, sebagai bentuk peringatan mau'izah dari segala bentuk perbuatan keji, perbuatan yang buruk. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan Al-Quran itu merupakan obat, merupakan kesembuhan apa yang ada di dalam dada. Tentang apa, teman-teman? Maksudnya minasyubahi wasyukuk. Al-Quran itu adalah kesembuhan bagi hati-hati yang sakit, hati-hati yang berpenyakit. Dari apa? Dari syubhat-syubhat. Apa itu syubhat, teman-teman? Syubhat itu adalah kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam keyakinan, terkhusus yang terkait dengan agama. Wasyukuk, dan juga keraguan-raguan. Jadi Al-Quran itu bisa menghilangkan izalatun ma fiha minar rijisin wadanasin, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Quran itu menghilangkan segala sesuatu dari hati berupa rijis, najis, wadanas, dan kotoran. Al-Quran mensucikan hati manusia. Al-Quran menyembuhkan hati-hati yang sakit. Al-Quran bisa menyehatkan kembali hati manusia-manusia yang berpenyakit. Kalau Al-Quran sudah nggak mempan bagi seseorang untuk mengobati penyakit hatinya, maka sungguh celakalah dia. Celaka dia. Karena Al-Quran itu adalah hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, warahmah, dan kasih sayang Allah lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Keren gak? Keren. Iya, ujub, sombong, apalagi omon-omon, NPD, itu kan penyakit-penyakit hati semua itu, teman-teman. Obatnya apa? Obatnya Al-Quran. Obatnya Al-Quran. Bawakan ayat-ayat tentang orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang meremehkan manusia. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang hancur berantakan orang-orang yang menyombongkan dirinya, orang-orang
yang sombong terhadap kebenaran. Fir'aun hancur, pangkat jabatannya tinggi. Qarun hancur, hartanya banyak. Nggak ada apa-apanya harta kita dibanding sama Qarun. Siapa itu bos-bos kripto itu yang miliarder, yang triliuner, apalagi itu bahasanya. Nggak ada apa-apanya dengan hartanya Qarun, nggak ada. Bukan angka-angka, bukan jigit-jigit, bukan, tapi real, harta real. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami tenggelamkan dia beserta rumahnya yang berisi perbendaharaan harta bendanya. Tenggelam, kelas, habis cerita. Siapa? Fir'aun beserta bala tentaranya, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Habis, hancur. Faghraqnahu fil yammi, kami tenggelamkan dia di lautan. Siapa lagi? Habis. Tentara Abraha dengan kesombongannya, yang merasa dia memiliki kekuatan yang sangat besar di waktu itu. Waktu itu dia berada di Yaman. Salah satu tokoh kufar, kafir, yang ingin agar manusia itu datang berbondong-bondong ke Yaman. Ternyata manusia datang berbondong-bondong ke Makkah, tanah kelahiran, kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iri dia. Saking irinya, cobalah lihat. Dia inginkan kehancuran terhadap Ka'bah. Ketika di tahun gajah. Tahu gak kalian kenapa namanya tahun gajah? Di tahun itulah Abraha mengerahkan pasukannya yang bergajah mengarah ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Dari kejauhan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat tentaranya, dia mengatakan, ana Rabbul Ibil, aku adalah Rabb Ibil, ya, pemilik onta. Wa anna hadzal baita lahu rabbun yuhmi, dan sesungguhnya rumah yang kalian ingin hancurkan ini ada pemiliknya yang akan melindunginya dari kehancuran. Apa yang terjadi, teman-teman? Tetap dia tak bergeming, dia ingin hancurkan. Maka tiba-tiba dari ketinggian mereka lihat segerombolan, sekawanan, ya, ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong, datang berkelompok-kelompok. Itulah yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap ashabil fil, tentara bergajah, tentara pasukan yang memiliki gajah-gajah di waktu itu. Alam yaj'al kaidahum, bukankah Allah telah jadikan makar mereka fi tadlil, dalam penyesatan? Mereka berada dalam kesesatan, tersesat mereka. Wa arsala alaihim tayran ababil, Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada mereka tayran ababilah. Tayran, burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu sifat, teman-teman. Itu bukan nama burung ababil, bukan. Tapi ababil itu sifat dari burung yang berbondong-bondong datangnya. Begitu. Datang berkelompok-kelompok. Tarmihim bihijaratin min sijil, burung-burung itu melemparkan mereka dengan bebatuan, batu-batu yang terbakar dari sijil. Sebagian ulama menyebutkan terbakar dari neraka. Api, batu itu berapi, membumi hanguskan mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Allah jadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Asfim ma'kul, daun-daun yang dimakan. Dimakan apa? Dimakan ulat. Kalian lihat kan kalau daun-daun itu dimakan ulat, hancur berantakan. Begitu dia, lubang-lubang dia, teman-teman.
Itulah akibat bagi orang-orang yang sombong. Itulah akibat bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an ini datang sebagai obat. Obat kesombongan. Noh, lihat noh. Orang yang lebih sombong daripada ente, yang lebih kaya daripada ente, yang lebih berkuasa daripada ente, yang lebih dari ente. Semuanya. Dia loh. Semua itu, lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat, datang dia petang-petang petenteng. Mana itu? Di mana? Di mana Allah perintahkan poligami? Di mana? Bapakmu itu gundul. Makanya kalau nggak ngerti tentang Al-Quran, nggak usah petang-petang petenteng. Itu Rasulullah SAW perintahkan sahabatnya, ikhtar minhunna arba'an. Kau pilih dari istrimu itu 4. Waktu ada salah satu sahabat, ada 2 sahabat, dikisahkan ada 2 riwayat. Ada yang satu istrinya 10, yang satu lagi istrinya 8. Datang misi kucuk satu ini, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, baca Al-Quran aja masih belepotan, udah miskin, jelek, ya, banyak gaya pula. Nah, jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung alhamdulillah, nggak tersinggung ya alhamdulillah ya kan. Menentang, di mana itu tertulis dalam Al-Quran? Di mana ini? Di mana itu? Allahu Akbar. Kalau nggak ngerti itu jangan sok-sok ngerti. Kalau nggak pernah belajar Al-Quran nggak usah sok-sokan gitu loh. Jangan sok-sokan. Malu. Inna mimma adraka min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara pelajaran yang kita dapatkan dari ucapan kenabian terdahulu, kata Nabi Muhammad SAW. Orang-orang dahulu, nabi-nabi dahulu sering bilang gini, kalau kau nggak malu ya berbuat sesuka hatimu. Berarti orang-orang yang suka berbuat sesuka hatinya itu orang nggak punya malu, nggak tahu malu. Lu baca Al-Quran aja belepotan, masih terbata-bata. Tiba-tiba yang kau koreksi, yang kau kritisi seorang ustadz. Allahu Akbar. Malu dong, malu. Kau bikin fitil udah mukamu jelek, kayak orang nggak mandi. Bangga pula kau kritisi seorang ustadz. Aduh. Ya. Tersinggung, silahkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bertaubat. Tarik semua itu, tarik. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kamu bersikap terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu zalika kana anhu mas'ula. Mata, telinga, penglihatan, pendengaran, hati, semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak tahu tanya bos. Ya. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kok coba lihat ya teman-temannya, komplit nggak Al-Quran itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikir. Siapa ahli dzikir itu? Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang sesuatu. Itu orang-orang yang memiliki ilmu. Tanya kalau nggak tahu. Jangan kau udahlah nggak tahu, kau bantah pula orang yang tahu. Aduh, itu namanya jahilun murakkab, jahlun murakkabun. Dongok pangkat 2. Dongok pangkat. Jadi jahil itu teman-teman, ada jahlun basit. Apa itu jahlun basit? Dongok biasa. Dongok itu Ketawa dosa nggak sih bang? Hah? Ketawa dosa nggak sih? Iyalah, memang lucu kan? Dongok biasa itu gini. Jakarta itu di mana? Oh,
Nggak tahu ya, di mana ya Jakarta ya? Nggak tahu aku. Itu dongok biasa. Ini Dongok. kena beda nggak kalau aku bilang dongok ini? Dongok enggak? Ganti lah. Longor aja, longor Bang. Oke, longor ya. Ada longor jenis yang kedua, jahlun murakkabun, longor pangkat 2, longor kuadrat, longor luar biasa. Ah, gimana itu longor luar biasa? Jakarta di mana, Bos? Wah, Jakarta di Sulawesi lah. Bener kau itu, nggak salah kau itu. Iya, Sulawesi. Terus di mana kalau bukan Sulawesi? Nah, ini namanya longor kuadrat, longor pangkat 2. Merokap. Itu namanya longor murakkab. Jadi orang-orang yang tidak mengerti tentang Al-Qur'an, jangan sok-sokan. Kalian bikin VT, terus kalian sebut nama orangnya macam kau di atas kebenaran. Nanti disinggung, dibikin VT, disebut namamu, kau marah. Membela membabi buta tanpa data, tanpa argumentasi. Itu kalau mau ikutkan hati udah banyak aku kritik, tapi ya aku tahan. Aku japri orang-orang, Bang, kasih tahu ini Bang, jangan kayak gini Bang. Gak boleh deh kayak gini. Kalau mau mengkritisi, ayo kritis ilmiah lo ya. Kalau memang punya ilmu, kalau nggak punya ilmu ya nggak usah kritisi orang. Udah salah, udah nggak tahu, tapi dia nggak sadar dirinya nggak tahu. Nah, itu namanya dongok pangkat 2, dongok kuadrat namanya. Bener loh, itu ada ilmunya. Kalian yang belajar, kalau mau belajar itu dalam cabang ilmu usul fikih namanya, itu ada penjelasan tentang apa itu ilm, apa itu jahil, apa itu waham, apa itu zon, itu ada ilmunya, ada pembagiannya. Itu dipelajari dalam maratibul idrak namanya, jenjang pengetahuan. Jadi ada orang yang ragu, apa itu definisi ragu, apa itu waham itu apa contohnya. Cek, aku ada suara nggak? Apa kena tombak Ada aku Bang, nih? ada menyala Bang. Begitu. Jadi ini peringatan bagi kita. Umat Islam itu, ciri umat Islam ini, dengarkan baik-baik teman-teman. Ini nasihat untuk aku pribadi dan semua kawan-kawanku, saudara-saudara muslimku. Ciri utama umat Islam adalah berbicara dengan ilmu. Itu ciri umat Islam. Dan umat Islam diajari oleh nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajari oleh nabinya. Apa itu? Diajari kalau nggak tahu minimal bilang apa? Wallahu a'lam, Allahu a'lam. Itu minimal. Atau dibilang la adri, saya nggak tahu. Makanya para ulama Islam mereka bilang apa? La adri. Ucapan la adri, saya tidak tahu, itu nisful ilm, itu setengah dari ilmu. Kenapa? Walaupun dia nggak tahu tentang permasalahan yang ditanyakan kepada dia atau sebuah permasalahan, minimal dia tahu. Perhatikan ya, walaupun dia nggak tahu permasalahan yang dia, Waalaikumsalam Aisyah Zahra, walaupun dia nggak tahu permasalahan yang ditanyakan kepada dia atau sebuah ilmu dia nggak tahu, minimal dia tahu kalau dirinya nggak tahu. Itu nisful ilm namanya. Begitu teman-teman. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan kisah tentang kisah tentang malaikat Jibril alaihissalam yang datang menyamar sebagai seorang manusia, duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasdada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dia datang duduk dia
Dia rapatkan lututnya ke lutut Nabi dan dia letakkan tangannya di atas kedua pahanya sambil dia berkata, "Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Qala, maka Nabi bersabda, "Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersaksi, engkau bersyahadat bahwa engkau berikrar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan engkau berhaji jika engkau mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Kata orang ini, dia yang nanya nih teman-teman, dia bilang begini, "Shadaqta, kau benar." Maka kata Umar radhiyallahu anhu, "Fa'ajibna lahu." Kami heran ke orang ini. Yas'aluhu fa yusaddiquhu. Dia yang nanya ke Nabi, dia pula yang membenarkan. Agak lain gitu kan. Ya. Tanya lagi. Lain. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya. Disebutkan 6 rukun iman. Orang itu ngomong lagi, "Shadaqta, engkau benar." Nah, heran kan? Agak lain kan? Ya. Waalaikumsalam Kak Aisyah Humairah. Dia yang nanya, tapi dia pula yang membenarkan. Maka sahabat heran. Kenapa teman-teman? Karena di awal itu diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang laki-laki itu datang dalam keadaan apa? Syadidu bayadis sya'ri, syadidu sawadis sya'ri, syadidu bayadus thiyabi. Datang dalam keadaan rambut yang sangat hitam, baju yang sangat putih. Jadi memang beda, ya. La yu'raf alaihi atharus safar. Wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak terlihat padanya tanda-tanda safar dan tidak ada seorang pun di antara kami yang kenal dia. Kalau di Arab itu teman-teman, kalau orang yang melakukan safar, kalian tahulah kalau padang pasir ya kan, pasti berdebu, bajunya kotor, kan begitu. Tapi ini nggak ada sama sekali tanda-tanda safar itu. Nggak ada sekali tanda-tanda orang dari jauh, nggak ada. Tiba-tiba datang dalam pakaian yang sangat bersih, tampan, rupawan, ya, baju, rambutnya sangat hitam. Artinya dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika ditanya seperti itu, Nabi jawab, "Shadaqta," dan seterusnya. Terakhir ditanya apa? Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Artinya kapan terjadi, persisnya itu kapan? Dengarkan jawaban Nabi. Ini yang aku bilang tadi ya teman-temannya. Kalau kita ditanya itu bersikap. Kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya. Jangan sotoy. Jangan sok tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya apa? Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama nggak tahu. Ya Muhammad, akhbirni an amaratiha. Wahai Muhammad, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat itu. Nah ini Nabi kabarkan. Nabi SAW jelaskan. Tanda-tandanya apa? Antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal urwatal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat seorang budak itu salah jalan aku. Budak itu melahirkan tuannya. Dan engkau akan melihat orang-orang yang pengembala kambing, orang-orang miskin
Ya, mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, perhatikan. Fantolak kok. Setelah itu orang itu pergi. Setelah pergi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar. Bentar ya teman-teman, aku sambil cari parkiran nih. Mau kemana bang? Kok nggak ngajak-ngajak? Mau parkir. Aku parkir di ini, di mana? Di mall Kuningan. Kuningan Apa? City. Mau makan sate taichan abang? Bukan. Ini daripada aku lewatin kokas kena tilang elektronik 500.000, ya kan? Mending aku ngopi di sini 30.000, ngopi sampai jam 10. Nyamber aja si sotoy. Ya siap. Nah, aku sambil apa? sambil nyetir aku. Jangan dikira ini ketua Jabodetabek nih bos, multi talenta nih bos, senggol dong. Tuh, Kakak, sambil itu nyetir abang sambil. lagi nyetir. Oke, aku lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah, ditanyalah Umar. Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa penanya tadi? Dengarkan jawaban Umar. Ini syahidnya. Ini syahid, ini artinya saksi pembahasan, artinya poin inti dari hadis ini apa? Yang kita sebutkan tadi. Wajib bagi seorang muslim kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Atau adabnya dia katakan Allahu a'lam. Jangan dia sok tahu. Udahlah nggak tahu, dia bantahnya pula Al-Quran, dibantahnya pula hadis. Apa katanya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kenapa Umar bilang begitu teman-teman? Karena itu waktu itu masih hidup Rasulullah. Makanya para ulama berikan taklik itu catatan komentar. Ini ucapan hanya diucapkan ketika Nabi masih hidup. Sekarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selongor, diam. Apa ini? Double gue. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, maka cukup kita katakan Allahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa diikutkan kata Nabi lebih tahu? Karena waktu itu Nabi masih hidup dan masih turun wahyu. Gitu loh, paham ya? Nah, sekarang Nabi sudah wafat, kita katakan Allahu a'lam. Maka Nabi menjawab. Mendengarkan jawaban Umar. Nah, ini jawaban seorang muslim. Adab seorang muslim, kalau dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu adab. Jangan sotoy. Udahlah nggak tahu, dibawa. Aduh, parah. Udahlah nggak tahu, dia jawabnya pula sembarangan. Bang, ada pasien bang. Oh iya. Bentar, dikit lagi. Maka Nabi menjawab apa? Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril. Dia datang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Itu tentang 3 perkara. Tentang definisi iman, Islam, dan ihsan. Ya, lanjut. Ya. Silakan. Mula Dharma. Woi, baluap. Apa nih, Oten kah? Oten dia bang, Oten. Mula Dharma, monitor. Tadi dia nunjukin apa? Cobalah tengok si Toraja nih, dongok kali si Toraja nih. Aduh, kau hapuslah nama Sulawesimu itu. Bikin malu-malu orang Sulawesi aja kau. Omong kosong belaka bahas agama lain katanya. Omong kosong belaka, kapan pula aku bahas agama lain? Aku bahas tengah hadis, bongok. Malu. Itu sholat. Mula Dharma itu sholat, itu muslim dia. Dia muslim itu. Ini ya. Lagi sholat ya. Kita lagi bahas Quran, bukan bahas agama, Dodol. Kita lagi bahas Quran, bahas agama.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه Ini lagi sholat itu. وسلموا تسليما Dia nunjukin video apa itu? اللهم Kenapa صل itu على nanti? محمد وآل Ini محمد. mulanya siapa sih? Oten, cuman dia ngaku Islam sempet. Ini siapa? Udah buang aja lah, nggak jelas. Iya ntar dari kena restrik. Lanjut bang. Buang aja itu, nggak jelas itu. Udah dilempar ke sebelah kiri bapak. Panas dia bang, judul kita Oten tersesat bang, panas mereka. Bikin malu orang Toraja aja kau. Kau hapus itu nama Torajamu itu. Mau Sulawesi kau. Hapus itu nama Sulawesimu itu. Oh, Kalau dia kau- tersinggung sama judul. Oh, tersinggung. Dia langsung aja tulis, Oten tersesat. Oh, udah pasti. Jawabannya gitu. Tambahin dah. Oten tersesat pasti gitu. Tambahin. Yap. Panas dia pada emang. Ya, dia nggak bisa diskusi itu dia, nggak bisa diskusi dia. Dia bisu teman-teman. Ya serius, dia tuh bisu, nggak bisa ngomong dia. Nggak percaya, astagfirullah. Bisa dia ngomong. Nah, apa-apa bahasanya bang, saya pun tak ngerti lah. Mudah-mudahan kalian, mudah-mudahan Toraja, janganlah. Gak jadi abang, coba dibaca itu dia ngomong apa? Gak kebaca. Itu memang bahasa kasih Kristen tuh kayak gitu tuh. Bahasa kasihnya tuh kasih hujat, kasih laknat, kasih maki. Nah, itu kasihnya. Kasih Oten itu. Retardasi mental. Mereka retardasi mental, Bang. Ada Uhti Natali. Naik Uhti Natali. Lanjutlah pada mute. Kakak, abang. Bentar. Aku mau ke WC dulu bentar. Kakak, lanjut kakak. Kak Sarah. Sarah Mer. Kita lanjut deh ayat yang tadi ya. Ayat yang tadi kita bahas pertama. Abang mau ke air tapi. Ya. Nah, lanjut. Ya, pulang dari air. Ya kakak ngisi lah. La ilaha illallah. Apa? Apa kek? Emang Al-Quran? Kak, Iya, Bang. Dia dijelasin di depan itu. di mana itu bang? Sun. Kuningan tadi, kuningan. Dari hati. Ternyata Kuningan. Lanjut kak. Punten. Iya, Quran menyembuhkan Kakak. penyakit hati itu yang rijsun, najis yang. Iya, gue udah ngomong dari tadi. Astagfirullahaladzim. Gak ada suara gue. Apa Iya, iya. bagaimana? Ada delay. Maaf. Lanjut. Kak, lanjut. Di mute aja sih Toraja. Iya, di mute ya. Gak guna juga dia. Kita mute. Udah susah kalau di kamar nunggu Bang Dio aja. Oh. Kedengeran kakak, kedengeran. Ini udah 100 orang intipers, Kak. 100 orang di luar. Oh, kamu dapat flag. Iya. Iya. Itu yang ujung suruh ngomong host, yang ujung suruh ngomong host. Ini udah ngomong. Iya sih, Indah. Dua-dua akun. Tahu yang satu lagi di mana dia? Semua Apa? ada. Hadir. Orang Kalau ketawa diblokir loh. bebas dong. Kalau host bebas. Ya nggak sih, Kak?
Lanjut Suka kakak. hati host aja ini mah. Suka hati yang host juga. Lanjut apa-apa. Suka-suka hatinya host aja. Iya, yang lain bahasa yang lain masa suka-suka hati host. Kak. Kakak. Mami Safa. Boleh Mami Safa ya. kenapa? Woi, Kenapa Kak Sarah? Ayo Bunda semangat tuh. Kak, ada FBSI Kak di bawah mau Kak. semua ternak akun. Itu Siapa? itu Kak Sarah juga ya yang di bawah itu Kak Apa? Kak Indah. Ini Kak Sarah fans berat Sarah Indah ini. Itu yang fans di berat bawah. Sarah Indah. Ya kan Kak? Si Arkalam punya akun 5. Terus Aku sama Indah semua. Profile picture-nya. ya itu berarti dia fans garis dia keras sebenarnya dia itu. suka sama Indah. Itu Indah satu lagi belum Sampai belum tahu kumpul, belum sleeping ada time tuh. aku. Masa Indah yang satu semuanya lagi belum ada. tiga natur dong gue. Iya. Kak lanjut Kak. Lama ini Bang Dio ke air. Kakak. Mami. Iya. Iya, ini. Ini si Arkalam ini benar-benar sampai tahu jam tidur aku 1 jam lagi katanya sleeping time-nya. Gak apa-apa bersyukur karena dia positif gitu kan orangnya. Pencinta apologet sebenarnya. Ada video-video yang bagus di-upload di page-nya gitu. Gak apa-apa, bagus. Ada suara Ai nggak? Ada. Lancar. Mantap. Nyala Kakak. 120 orang di luar. Lanjut Kakak. Host kemana tidur hostnya? Kak Indah. Bukan, ini orang kayak orang gila nih, gue udah ngomong 2 disuruh ganti lagi. Iya. Kalian nggak nanya sama Bang Dio? Kalian nyimak nggak sih yang Bang Dio di awal-awal itu menerangkan bahwa penyakit hati ada najis-najis di hati apa tuh Bang? Harusnya nanya Ustadz apa gitu. Apa najis di Coba hati? jelasin lagi dong. Iya, breakdown lagi dong penyakit itu jenis Ini tadi apa? belum di breakdown beneran itu, belum dijembrengin. Iya, Bang Dio udah lari ke kesombongan. Bang Dio udah, ya mungkin itu salah satunya kan kesombongan bagaimana Abraha pasukan bergajah itu diruntuhkan sama Allah dengan hanya sepasukan burung. Itu burung. Sifat tadi dia bahwa ababil itu bukan nama burung tapi sifat daripada burung itu yang suka berkumpul berbondong-bondong gitu. Mereka itu mencuri itu. Jadi ya yang lain lagi Kak. Patah Kak, patah. Kak Sarah lagi di kamar mungkin ya. Ini lagi di itu pembaringan di atas singgasana. Kak, sinyalnya patah-patah kayak goyangan Dewi Persik, Kak. Kan loncat. Tuh, jadi turun Nah, kan loncat. pundung Kakak, mami kan pundung si Kakak mah. Merajuk. Mami. Itu Kak Indah. Itu yang di bawah nggak ada itu. Kak Indah mute dulu dari tadi itu. Naik. Kakak Aing. Naik Kak, naik Kak. Ada Oten. Iya, Ah, dia bilang hotel lagi, astagfirullah. Assalamualaikum. Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih indah? Oten Kalau bikin kuenya, Kak Leli. Kita ngobrol harus sampai jam 12 ini mau ngucapin ulang Hari tahun. kali. Oh, hari kali. Bentar lagi Kak Leli udah tidur. Jam 8 paling lambat. Ulang tahun hari ini nggak boleh tidur. Hari ini besok.
Itu ada sebenarnya. Iya kan, nunggu sampai jam 12. Kakak naik. Iya. Nah, dulu ini kakak belum naik-naik, weh. Weh, Kak Sarah naik. Ya, Sarah naiklah Sarah. Kak Intan, celah. Gue nggak biasa manggil namanya, sumpah. Mereka kan bilang Dari awal manggilnya cuma kakak-kakak doang, nggak pakai nama. oh, Kak, naik, Kak. Lama. Pundung sama sinyal. Pundung, gara-gara mami pundung. Mami signal. Enggak, bagus kakak. Kakak request. Tumben Kak Leli. Kakak Leli. Jam 8 tidur. Lagi kakak turun jam 8 tidur. Jam 8 tidur. Ini Jam terjadi. 12 lah, kan mau ulang tahun sekarang. Sekarang hari ulang tahun, makanya tidur jam 12. Bisa. Kalau tidur itu sakit nanti. Nggak biasa ya. Nggak bisa. Oh, sudah mature ya. Jam 8 tetap biasa dia. Apa si Indah ini ya? Kelakban nanti mulutnya. Tengoklah. Meleset. Iya. Apa si Indah ini? Apalah Kak Leli ini? Apa bahasanya ya? Entah apa cakapnya dia. Ini terjatuh jangan dijambak mulu. Oh iya. Kakak naik. Iya, kenapa Sarah nggak mau naik? Apa karena ada Kak Leli nih? Iya. Enggak, sinyal. Jangan dijambak, menyebalkan. Tuh, Kak Indah menyebalkan. Jangan dijambak. Naik atuh, diam lu. Oh, diam lu. Kok diam lu? Serba salah. Serba salah. Yang disuruh diam siapa? Mami Safa pasti ya, bukan aku kan? Siapa lagi lah? Siapa Kak yang disuruh diam, Kak? Siapa? Ini signal gua lagi ngetik dijambak mulu nggak bisa ngetik gua. Jangan ngetik, Kakak naik. Berarti Hasan. Iya, naik lah. Nyebelin banget nih host. Iya, naik lagi. Hostnya Mami Safa, weh, makanya diam. Weh, ngadi-ngadi weh. Diam, kalian diam. Kapan ya si Indah nih berhenti ngomong gitu ya? Ngoceh terus mulutnya. Lanjut, abang tadi Hanya- belum selesai itu Ustaz, lanjut. surat Yunus 57, belum detail. Apa tadi titipan pertanyaan Kakak Sarah apa, guys? Ya, Lanjut bang. ya teman-teman ya. Jadi Al-Quran itu sesuai dengan tadi surat Yunus ayat 57. Hasilnya Al-Quran itu adalah hidayah. Al-Quran itu adalah rahmat dari Allah. Dan itu untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan keimanan, orang-orang yang yakin, keyakinan dan keimanan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat itu, ayat yang serupa itu ada juga dalam surat yang lain. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara." Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan syifa, kesembuhan, wa rahmatun, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidak menambahkan bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjelaskan tentang kezaliman, tentang bahaya kezaliman. Nggak ada orang zalim yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Kenapa? Dia yang kena dengan ayat-ayat itu. Juga disebutkan dalam surat Fussilat ayat 44. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa lilladzina amanu
Al-Quran itu untuk orang-orang beriman hudan wa syifa, sebagai petunjuk, sebagai hidayah, petunjuk dan kesembuhan. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim aman ulaika yunaduna min makanin ba'id. Dan orang-orang yang tidak beriman, di telinga mereka ada penyumbat, ada penghalang, dan mereka buta tentang hal itu. Mereka-mereka inilah yang nanti akan dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Di surat Al-Isra, surat Yunus ayat 57 ini mirip dengan surat Al-Isra ayat 82 dan surat Fussilat ayat 44. Sekarang kita bacakan teman-teman dari tafsir Al-Imam Al-Qurtubi tentang surat Yunus ayat 57 tadi. Kata beliau apa? Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Maksudnya yakni Quraisyan, wahai sekalian manusia. Waktu itu siapa? Waktu itu orang-orang Quraisy. Wahai orang Quraisy, telah datang kepada kalian mau'izatun ay wa'dhun, telah datang peringatan, wejangan kepada kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa yang datang? Yakni Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran itu fihi mawa'idh wa hikamun wa shifaa'un lima fis sudur. Di dalamnya ada mau'izah, wejangan-wejangan, hikmah-hikmah atau hukum, dan juga terdapat kesembuhan untuk sesuatu yang ada dalam dada. Artinya kesembuhan dari kesembuhan hati dari penyakit, ai minasyakki wan nifaqi wal khilafi wasyaqaqi wahudan ai warushdan liman ittaba'ahu. Al-Quran itu adalah penyembuh hati yang ada di dada dari keraguan, dari kemunafikan, dari perselisihan, dari syiqaq, kedurhakaan. Dan Al-Quran itu merupakan petunjuk. Maksudnya apa? Rusydan, petunjuk. Hudan, hidayah, petunjuk. Untuk siapa? Limanittaba'ahu, bagi orang-orang yang mengikutinya. Warahmatun, dan juga rahmat. Maksudnya apa? Nikmatun, nikmat. Untuk siapa? Lil mu'minina, untuk orang-orang beriman. Khassahum li'annahum al-muntafi'una bil iman. Allah khususkan orang-orang beriman karena mereka-mereka lah yang mengambil manfaat dengan keimanannya. Mereka-mereka lah yang meraih manfaat dari keimanannya. Wal kullu sifatul Quran, dan semua itu merupakan sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran. Wal atafu lit ta'kidil madah, dan ataf, penggandengan kata di situ, petunjuk dan ini dan itu ada ataf namanya. Huruf ataf itu huruf yang digunakan untuk menggandengkan kata. Artinya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman. Yang bisa meraih manfaat dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang mengambil pelajaran, orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Huruf sambung ya, kata sambung ya, huruf untuk menyambung kata ya. Dalam itu tadi dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir At-Tabari beliau bawakan beberapa ayat ya. Mau'izatun min rabbikum, maksudnya zikra, peringatan. Tudzakirukum iqaballah, yang mengingatkan kepada kalian tentang azab Allah. Utukhawifukum wa'idahu, dan menakut-nakuti kalian dari ancamannya. Siapa yang melakukan hal itu? Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Min indi rabbikum, datang dari sisi Tuhanmu. Lam yakhtaliqaha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan ada-ada, bukan ngada-ngada dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Walam yafta'ilha ahadun, dan itu bukan buatan siapapun.
Fataqulu, sehingga kalian mengatakan la na'manu an takuna la sihhata laha. Kami tidak merasa aman, ya, bahwa hal tersebut tidak benar keabsahannya. Wa inna ma ya'ni bidzalika jalla thana'uhu al-Qur'an wa huwa al-mau'izatu minallah. Maka yang dimaksud dalam ayat ini yang datang kepada mereka adalah Al-Qur'an, dan itu merupakan wejangan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lanjut ya, teman-teman, tafsir tentang syifa lima fis sudur. Kesembuhan bagi apa yang ada dalam hati, dalam dada. Ini dalam hati. Kesembuhan bagi hati, karena hati itu posisinya di dada. Yaqul wadawaun, dan obat lima fis suduri minal jahli. Al-Qur'an itu adalah obat bagi hati yang ada dalam dada dari kebodohan. Yashfi bihillahu jahlal juhal, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengobati kedongoan orang-orang yang dongok. Fayubri'u bihi da'ahum, yang dengan Al-Qur'an itu Allah sembuhkan penyakit mereka. Wa yahdi bihi min khalqihi, Allah berikan petunjuk dengan Al-Qur'an itu kepada ciptaannya yang Allah kehendaki. Siapa? Man arada hidayatahu, bagi orang-orang yang mau meraih hidayah Allah dengannya. Gitu, teman-teman. Jadi itu adalah obat dari kedunguan, obat dari ketidaktahuan. Makanya dahulu zaman jahiliyah, begitu datang Al-Quran, begitu datang Islam, hilang zaman jahiliyahnya. Kejahiliaan hilang. Kenapa? Karena Al-Quran datang mengobati mereka. Mereka-mereka yang mau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren gak Al-Quran? Ya keren. Makanya kalau kita mau dapatkan petunjuk, harus ikuti Al-Quran, teman-teman. Jangan kau bantah, ya. Jangan kau bantah Al-Quran itu demi memuaskan hawa nafsu dan lampirnya, entah dari mana rimbanya. Jangan. Baca tafsir, ucapan para ulama. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu selain dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran itu. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena beliau yang menjelaskan Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran sendiri, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Itu Al-Quran. Dan jangan kamu mengikuti selain Al-Quran itu. Jangan mengikuti selain dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dari pemimpin-pemimpin itu. Sungguh sangat sedikit kalian mau ingat. Sudah dijelaskan. Jadi jangan menyombongkan diri. Udahlah nggak tahu, sok tahu, sombong pula, miskin pula, itu jelek lagi. Aduh, lengkap sudah. Hidup lagi. Jadi hati-hati ya. Ini peringatan. Orang-orang yang insya Allah mau mengikuti petunjuk, dia bilang begini. Benar juga ya kata Bang Dio nih. Tapi ucapan Bang Dio nih sakit kali aku dengar ya kan. Ya begitulah teman-teman. Yang namanya obat itu pahit. Kalau kalian mau sembuh, makan obatnya. Kalau manis itu bukan obat, namanya itu permen. Kalau permen bikin manis. Begitu. Tapi kalau kalian mau diam-diam bertaubat kepada Allah, kalian tinggalkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, insya Allah, Allah itu Tawwabur Rahim. Allah maha menerima taubat hamba-hambanya, lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Begitu. Bentar, aku ambil kopiku dulu bentar. Ustadz Miftah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku semuanya, guru-guruku semuanya. Wabarakatuh, Ustadz Miftah. Janganlah dinaikin yang pakai ilmu ini, naikin yang lain. Ustadz, bisa aja Ustadz.
Luar Iya biasa Ustadz ya Miftah, tadi penyampaian dari ya Ukti Allah. Sarah, Masya Allah, dari tadi saya menyimak. mulai. Ini bohong banget, bohong. Tadi Mana siapa ada yang aku ngomong nyampein, aku Ustaz? nggak Tadi nyampein hostnya yang apa-apa. ngomong. Tadi hostnya yang ngomong. Host ini aja. Lanjut Kak Sarah. Masya Allah, luar biasa. Baca. Oten tersesat, pasti. Dari tadi cuma numpang tantrum aja di atas Ustadz, gak ada yang berani Siap. nanya. Oh, gitu. Makanya Kang Ustadz Dio, jangan keras-keras dong Kang Ustadz Dio. Aduh, pada mualaf semua ini jadinya. Lanjut Kang Ustadz Dio, lanjut. Saya menyimak. Lagi ngambil kopi Ustadz, lanjut Ustadz, Kak Sarah. Gak usah repot-repot. Ya Allah Kang Ustadz, gak usah repot-repot. Kopi untuk sendiri, Ustaz. Ya tapi tadi sedikit menyimak ya, memang luar biasa ya. Salah satu fenomena yang tidak pernah berakhir dan tidak mungkin berakhir ya sampai hari kiamat, yaitu adanya pemelintiran, penyesatan ya, pemutar balik, apakah itu dengan mencampur aduk persoalan agama dengan persoalan yang lain sehingga menjadi yang hak bercampur dengan yang batil bercampur dengan yang hak, antara kesombongan bercampur dengan amal soleh bercampur dengan kesombongan, ibadah bercampur dengan ria maupun yang lainnya. Itu memang yang mesti kita waspadai seperti dari penyampaian guru kita ya, Masya Allah luar biasa. Nah kayak Oten ini kan karena salah satu contoh kenapa mereka itu tersesat kan karena mereka mencampur adukan 100% ilahi, 100% manusia. Nah kan, maka mereka tersesat. Di dalam Islam juga kan ketika kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, tentu itu sebuah kesesatan. Jauh banget Kang Ustadz ngambil kopinya ini. Ke Golgota apa gimana ini? Kopinya di LS. Ini jangan pada jeda dong, kakak jangan jeda. Lanjut Ustadz. Ngambilnya di Ngambil Kuningan kopinya Ustadz. Deketan sama Cirebon sama Cianjur itu tetangga mereka. Lanjut Ustadz. Iya. Ya makanya seperti yang tadi siang juga saya sampaikan gitu ya. Pentingnya kita memilah dan memilih apakah itu apakah itu komal atau kajian atau juga ngerumpi tempat kumpul-kumpul, karena secara sadar atau tidak sadar kita seringkali terbawa arus oleh obrolan, dan itu fenomena itu sudah banyak ya semenjak adanya TikTok. Apakah mereka itu dengan mengatasnamakan Islam, apakah mereka itu dengan membuka komal diskusi atau apa, terkadang juga kita tidak sadar mereka menyusupi satu persatu dengan akidah-akidah atau juga pemahaman-pemahaman yang keluar dari keislaman. Dan ini pentingnya kita belajar dengan guru-guru, dan alhamdulillah di Api Jabo ini banyak kali ya guru-guru ini. Ada Ustazah Sarah, ada Ustadz Dio, ada Ustadz Hanafi, Masya Allah ya. Ada Ustazah Indah, ada Ustazah Mami, ada juga Ustazah ini serius. Nah. Muslim tidak kenal Yesus, Alkitab, tapi mau paksakan Yesus versi ya, maksudnya.
Ntar ada tamu, saya ada tamu. Oh, kirain Maklum, siapa. cowok panggilan, maklum. Ustadz Biftaus. Kakak, Pasnya kemana ini Kak Indah? ada hadir tuh kan? Pasnya Si Mami nih, Mami ngerjain gua nih, sumpah Mami ngerjain Saya gua. lari ke Gua ngomong pakai ini disuruh nanya Bang Dio host. ngambil kopinya di Australia. Jauh banget. Apa Los Angeles? Coba LA Kak. bilang. LA Kak. Ya lanjut Kak Sarah. Mang enak lu. Tabel kan? Nah, Mang enak. Lanjut Kak. Iya doubling ih. Itu si Mami ngerjain Ai Ai. aja. Ai ngomong ditanya host, nggak jelas. Jadi, Kak. halo. Halo. Iya halo. Iya Kak Indah. 1 miliar, 2 miliar kedengeran Kedengeran Kak? ya? Dengar. Ada nggak sih ini kalau aku di kamar kayak gini nih? Kok suaranya tone down Kak? Aman Kak Sarah, aman. Ciknai Ayla, enggak Kak, kedengeran. Is. Lanjut. Kayak typing aja pun tak lah, suara lah. On cam kalau perlu. Tapi kan nggak bisa. Kak, Aman kok Kak Sarah, aman. siapa nih yang loncat? Mana Ustadz Miftah? Ustadz. Ustadz Miftah. Ada hotel ya Kak? Tak ada. Hotelnya takut Mana lihat judul kita. Oi, gitu. Ngomong apa? Ngomong. Ustadz bikin kopinya di mana sih, lama banget? Ambil kopinya di Australia kata Kak Sarah tadi kan. Tetanggaan Cianjur ya? Iya, tetanggaan sama Cianjur, Cirebon, Cibubur itu mereka sejajar itu. Satu rumpun. Satu rumpun. Ya, Kak, lanjut Kak. Kak. Tadi kan Ai ketiduran. Ai lah minum madu. Ayo sekarang ngomong, pantesan kan tone down kan suaranya, mulai suara-suara itu kan sleep call. Mau apa sih gua? Ini udah ada Bang Dio. Ai sudah ngantuk pun. Apa tuh Bang? Kok Abang mute? Ustadz lagi di mana itu Ustadz? Kafe apa itu Bang? Bang, kafe apa itu Bang? Bang. Abang ke mute ya, salam. Weh, aku ngomong dari tadi loh, ternyata di mute. Lah aku udah teriak-teriak, abang ke mute kayak mana pun. Kamis lah abang traktir aku sama Indah. Ya Bang, hari Kamis Bang. Bang, Sampai hari ku teriak-teriak Kamis. loh, di kuningan loh Indah, di kuningan togeang, telinga togeang. Sampai orang Aku samping udah teriak-teriak, abang ke apa ya mute. teriak? Kayak mana Dia lah Bang? Kemute aku. Iya, abang hari Kamis jadi ya, hari Kamis ya. Ah, nggak tahu lah ya. Mulai kan abang hari Kamis, habis itu kan hari Sabtu kita ke situ kan, ke kemana, ke Wakanda itu kan, jadi kan Kak ke Wakanda. Apa tadi istilah Bang tadi? Lanjut Bang, lanjut. Apa itu Bang? Aku mau bikin judul, kalian bagus nggak judulnya? Apa judulnya? Bang, itu kakak nanya Bang, Kamis lah abang traktir aku sama Indah. Abang, jawabnya apa? Insya Allah ya? Insya Allah. Nah Bang, tuh si Bang Boy WA, besok dikabarin lagi. Insya Allah, Sabtu ya Kak? Jumat apa Sabtu sih Kak?
Mas Boy, Mas Boy. Jumat lah terakhir ngantor. Oh iya, Jumat. Bang, membungkam mulut busuk Syiah tentang hadis. Mereka ngantor dari Rabu sampai Jumat. Siap. Hadis. Wah, ayo Bang, itu Syiah. Syiah bagus tuh, ayo Bang, kita bahas aja Syiah Bang. Kita tampar mereka itu Bang. Hadis Gadir. Bacanya apa Kak? Hadis Gadir Kak? Hadis Gadirkum. Gadir. Gadirkum. Jadi di Gadirkum tuh mereka berbaiat di depan Rasulullah. Nanti ya gitu ya Bang Dio ya. Nanti kalau Rasulullah wafat, Ali yang akan jadi pemimpin. Itu dusta yang itu nggak selalu ada. mereka ungkapkan nggak ada terus diputer-puter. Buka mulut busuk Syiah tentang hadis Gadirkum. Apa Bang? Naik lagi nadanya Kakak, bagus. Mereka itu kan Bagus, biar hilang ngantuknya. Naikin nadanya lagi, Lea. ngomong Apa itu bacanya? Huruf Arabnya kecil banget. Studi kritis riwayat hadis Gadirkum. Udah jadi. Tinggal Bang, ayo bahas tuh kata kakak. Bang, ayo bahas. Kakak ada buka orang mic. dari sini gimana? Bahas aja. Tanah Fadak. Tanah Fadak. Apa itu Kak? Tanah Padak apa? Terserah. Dari tadi gue buka mic. Mana buka mic? Kakak mute pun. Kakak mute lah. Tanah Fadak apa Bang? Warisan Fatimah Tanah direbut warisan. Syiah. Itu dusta itu, nggak ada itu. Ayo bahas. Nunggu Syiahnya. Bang Dio jelasin dulu Syiah itu apa, siapa, dan kapan adanya. Nah tuh Bang. Enggak, jangan sinilah. Nanti kalau ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya ngapain? Ustaz Dio, kayaknya menarik loh bahas gitu. Itu Oten di bawah lagi siap-siap merekam itu. Pancing dulu Kak. Kakak pancing ngobrol apa? Kalau ada orangnya, penganutnya baru kita bantai. Siapa itu yang katanya si Kiki Siahan itu ya? Yang ngomongnya suka ngalor ngidul perintut tuh. Sini coba suruh masuk sini. Kasih dia satu SKS. Hai nggak bisa manasin akun, signal air patah. Coba dulu Kak, coba. Tadi bagus pun. Rasanya kakak di mana lah ini? Pada diam guys. Ngomong kakak. Kayaknya nggak bisa buka mic sendiri katanya, host.
Gua gua bisa buka mic sendiri, gak usah sending. Kakak nih, kalau hostnya Ai dia kayak gitu. Coba kalau Mami Safa, agak lain kakak nih. Aduh, Kak Indah. Turun lagi ya Kak Indah, Kak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Akun yang gede kena sampai tanggal 4. Siap. Host, Ngobrol lah, ngobrol. Naikkan oten kalau ada oten tuh dari tadi di bawah aja mereka nungguin. Ngapain coba? Naiklah sini. nggak berani. No hujatan kita no hujatan di sini. Ganti judul, ganti apa bang? Dia kalau untuk itu punya PDF PDF ini enggak? Apa namanya? NPWP yayasan. Oh sama itu, sama Dokter Radiansyah mintanya. Oh, Dokter Radiansyah. mau bikin rekening? Apa? Mau bikin rekening? Iya mintanya ke Dokter Radiansyah. Siap. Siap, Ustaz, siap. Wih, kalau ada hotel mau naik nih mantap ini. Pas banget nih. Ayo, Bang ayo. Herman. Hotel. Ayo bahas siahnya bang. Itu tesis abang ya, siah ya. Bukan. Rencana nanti kalau mau ambil gelar doktoral insya Allah. Mantap. Aku follow loh bang akun siah satu. Dokter Syakir yang dari Saudi aku follow. Jangan-jangan gurunya abang itu Dokter Syakir. Terus yang dari Mesir aku follow 2. Mereka Ngapain debaters follow? juga. Debaters. Buat pengetahuan lah. Sia kok di follow. Bukan yang siahnya aku cuma buat dia tahu apa pemikiran dia gitu. Nanti jawabannya dari mereka, dari dokter-dokter yang aku sebut itu. Oh. Sia mah di mana-mana blunder.
Kayak tahrif itu loh Bang, tahrif Quran surat Az-Zukhruf ayat 19, mereka bilang yang tentang yang padahal kan kita tahu itu kan pembacaan dan mushaf Warsh dan Hafs. Kita tahu, tapi mereka suarakan sama Oten, si itu tuh, si hampir siapa sama si Majid hampir murtad, hampir sesat itu. Mereka suarakan ke orang-orang awam bahwa terjadi tahrif dalam Al-Qur'an. Itu kan asalnya dari Syiah, dicontek sama Oten. Salah. Dari apa ya? Naik lagi Kak. Host udah ini, udah mulai host. Assalamualaikum, Kak Sarah, Asri. Jeda Iya, Mami, Di aku DPW lagi Jawa. jauh nih soalnya lagi ngerapiin. Udah jeda kan komalnya? Rapiin. Enggak. Udah mulai Apa dah? OTW itu Kak. Host udah mulai ini. Kamu mau kemana? Halo? Ya, Ya, itu titip sama Mami Safa. Lanjut. ini terus dan
Ya Kasara aja deh, Kasara. Kasara deh. Kak, Ya, apa-apa, jelasin yang apa-apa. Apa? jelasin yang tadi itu loh, Kak. Yang masalah Syiah itu loh, Kak. Kayaknya menarik deh, Kak. Tadi dia lagi sibuk apa lagi apa kali mungkin ini. Udah Kasara aja Lagi deh yang ini. lagi nyeduh kopi, lagi nyeduh kopi. Iya, kopinya dari LA, nyeduhnya di LA kejauhan. Ada Bang Hen atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin follow Bang Hen. Akunnya kena Silakan. banned sampai tanggal 4. Ntar polo-polo lagi. Ada Ustadz Dio kah? Ada Ustaz ada. Cuma Ustaznya lagi nyeduh kopi dulu ini. Ya, enggak apa-apa. Tadi dia dengar-dengar Syiah barusan tadi siapa nih? Dengar Syiah. Bandung itu hebat tuh Syiah tuh, Jawa Barat tuh, Jalaluddin Rahmat dulu, geng udah mati dia tuh, Jalaluddin Rahmat itu. Siapa nama bini Cerai lupa juga aku sama nama bini. Amelia kan dia. Cerai Enggak, juga akhirnya sama Amelia. Mantannya Amelia, Amelia bukan kan? bini. Enggak, bukan bini yang pertama dulu, siapa nama tuh, lupa aku. Si muda juga ada tuh. Itu udah bini keberapa itu? Dia kan mut'ahnya banyak itu, Syiah itu. Kalau menurut ini Ketua MUI Jawa Barat dulu ya, Ustadz apa? Adi Dai, ya kan? Itu kenapa berkembang cepat agama Syiah ini? Karena agama ini agama jinah dibilang. Itu menurut Ketua MUI Jawa Barat waktu itu. Karena cepat subur waktu itu. Memang mereka waktu itu, waktu tahun-tahun 80-an itu, waktu revolusi Iran, ya kan, revolusi Islam, mereka mengatasnamakan Republik Islam Iran itu. Nah, orang-orang tuh terbuai gitu, orang Muslim yang nggak tahu sejarah apa yang terjadi di Irak sana, mereka nggak tahu kan, Muslim-Muslim di sini kan. Nah, maka dia mulai berkembang. Nah, pengajaran mereka memang mendekati anak-anak muda gitu, anak-anak muda didekati pelan-pelan gitu kan. Nah, pertama-tama mereka itu menceritakan tentang keluarga Rasulullah. Pertama diceritakan dulu pelan-pelan gini kan. Nah, nanti baru mereka di situ nyuntik di situ bahwa Rasulullah seperti ini ya. Baru dia nanti nyuntik pelan-pelan. Itu ajaran mereka nih gitu loh. Nah, sering mereka mendekati nanti setelah anak-anak orang itu mau dekat bapak-bapak mereka dengan logika akal ya kan. Nah, gitu. Akhirnya dipujuk maulah mut'ah itu aja. Kemudian takiyah itu salah satu 90% dari akidah mereka itu takiyah. Jadi sulit kita untuk mengetahui Syiah itu, kalau hanya sebentar itu sulit. Mau bergabung semua dia itu belasan tahun, puluhan tahun malah. Mereka mampu menyembunyikan itu gitu loh. Ada besar mereka baru dia nampak gitu. Jadi gampang aja kalau dulu aku di sini ada kawan kau yang Syiah lah kata-katanya, tapi enggak benar-benar hanya apa gitu kan. Jadi dia ada anak kecil gitu kan, anak-anak dia cewek-cewek. Jadi aku bilang, mau enggak anak kau tuh mutahkan sama aku lah 2 jam je berapa aku bilang. Marah dia, ngamuk dia sama aku. Dia bilang gini, kau kan enggak mengimani mutah itu dalam keyakinan Sunni, dia bilang kan, itu kan diharamkan waktu digegir kum itu. Bilang. Betul, tapi aku kan kepengen ini kan enggak apa-apa, dia bilang. Ngamuk dia, enggak mau dia. Itu Syiah gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Memang jebakannya gitu sama apalagi lagi muda-muda ya. Lagi umur belasan kan, 20 ada itu apa lagi lagi garang-garang kan. Dan yayasan-yayasan mereka juga yang ada di Indonesia ini, mereka jalannya pelan tapi pasti gitu loh. Udah banyak juga orang-orang terlibat di sana gitu loh. Karena mereka untuk sholat aja mereka hanya 3 waktu. Mereka jamak kan gitu. Dan mereka tidak wajib Jumat juga gitu. Gitu kalau Syiah itu gitu loh. Oke, lanjut lagi. Aku mau buka-buka lagi, ulang-ulang lagi buka-buka tentang Syiah ini.
Sarah, monitor Kak Sarah. Yes, yes. Ya itu bahas yang itu aja Kak Sarah yang Bang Dio. Lanjut Yunus. Tadi Bang 57, 58, 59. masih bikin kopi kayaknya Kak Sarah. Kopinya berubah jadi anggur Kopi kayaknya lama Bang Dio. benar. Enggak, itu bikin kopi campur masako apa minyak krem ya. Lama kali weh. Di Palestina dibikin kopi dia kayaknya. Bikinnya di mana Kak Sarah? Sarce. Cece. Di London, bikinnya di London bikin kopinya. Halo Kak London. Ini ada orang London. Halo London kece, nggak usah disingkat ya. Kalau disingkat jadi lonce kan. Halo London kece. Pakai kece parah dong. Woi. Pakai kece parah. Kece. Ini trio kece ini. Trio nggak tuh? Kece parah terpopuler. Nih. Tinggal dong. Tinggal dong. Mana Kak Kece kok mute? Coba nih kalau dipanggil Kece siapa yang buka mute coba? Kece apa kace? Kece dong, Kak Aceh mah itu longor baru keluar dari Kece. penjara. Gimana? Kasman curut. Aku manggilin dulu kasman curut kace. Enggak, ini kece. Kas- K-E. Oh kece. Bang. Oh kan tuh, ini buat orang yang kece buka mute. Lanjut. Lanjut Kak Kece. Bang Dio tadi menjelaskan tentang surat Yunus ayat 57. Mungkin kita tanya tadi kan kalian menyimak ya, Indah, Mami Safa, Mak Kasri ini menyimak. Coba ulangi lagi. Pelajarannya masuk gak? Kan nggak tahu, nggak bisa merangkum, nggak bisa bikin mukhtasar nih yang jelasin Ustadz Dio. Aku kalau Bang Dio ngomong tuh gue dengerin, gue ingat semua, gue bisa ulangin lagi tuh pelajaran itu. Ayo Bang Dio lanjut Bang. Nggak ada Bang Dionya lagi ngambil kopi. Biar Kak Sprinkler denger tuh apa tadi. Dia bikin kopi luwak kayaknya Dio nih. Nunggu luwaknya berak lama benar kan? Kopi luwak. Tuh Kak, Mbak Spring C aja. Kak denger. Al-Quran itu sebagai obat penyembuh hati kan? Ya kan Kak Kece? Iya, betul. Bukan begitu Kak Sarah? Penyembuh penyakit-penyakit Pak, yang ada di dalam hati. Iya. Apa tuh balas? Oh, oke. Bunda, tadi ada Bunda Inul perasaan host. Lagi bekam. Oh lagi bekam. Lanjut, Kak Sarah, Kak. lanjut Kak. Iya, lanjut. Enggak, Kak Spring C aja, Spring C. Kak Spring C ini Masya Allah loh. Mungkin Kak Spring C bisa menjelaskan tentang konsep leadership. Silakan Kak. Kak London kece, Masya Allah. Nggak bisa ngomong, maaf. Oh, nggak bisa ngomong, Kak. Lagi break lunch. Di Oh kerjaan iya, aku. lagi lunch. Ya, Oke, lanjut. oke. Ya udah, Indah aja yang jelasin, yang kita repost. Nah, aku. Tadi pagi postingannya Mbak Spring C itu tentang konsep leadership Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Mantek Gitu dulu loh. itu. Ya, Kakak atuh. kalau semua mau gua, kapan lu belajar? Kalau gua mati nggak ada yang nerusin. Wih, Cepetan, jangan Indah, begitu ngomong. loh Kak Sarah. Apa? Dari slide 1 ya.
Aku baca doang kan? Ya, baca. Aduh, bahasa Inggris pula. Lanjut, Kak. Nggak denger. Belum baca, nggak denger. Kakak dulu. Gimana ini jelasin ya? Aku nggak bisa. Kakak tuh matinya lama kok, tenang aja. Aku masih banyak belajar sama kakak. Umur kakak tuh panjang, insya Allah. Amin, amin guys, amin. Amin, 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 amin. Jadi biar dibuang, dilepeh dulu tuh semua yang ada di kepalanya sama kita-kita baru dah. Itu semua ya? Ya kan kak? Sampai muntah. Iya, benar-benar. Kakak tuh nggak boleh mati cepet, nggak boleh. Nggak usah kak. Oke, guys, rungkat dulu ya. Mami buka komal, mami rungkat. Buka komal ya, buka Iya, komal. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.